Iya, ini ada cerita yang paling sering terjadi ya, paling sering terjadi di dalam pelaku usaha ketika mendaftarkan merek tidak sekaligus mendaftarkan jenis jasanya. Rangemart. Jadi dalam pendaftaran merek itu ada kelas barang, ada kelas jasa ya. Itu masuk dalam sistem klasifikasi merek, kelas barang dan jasa. Nah, ada 45 kelas ya, yang terdiri dari kelas barang itu ada kelas 1 sampai kelas 3, 4. Jadi barang apa saja yang kita perdagangkan, misalnya ya pakaian, alas kaki, baju, topi, sandal, sepatu itu masuk di kelas 25. Nah, kemudian ada kelas jasa. Apa itu? Merek yang dilekatkan pada barang kelas 25 tadi ya, pakaian, sepatu, sandal, itu juga digunakan oleh pelaku usaha menjadi nama tokonya ya. Ini masuknya adalah di kelas jasa, kelas 35. Nah, pada saat daftar, pelaku usaha kebanyakan hanya mendaftarkan di satu kelas saja, di kelas 25 saja, karena beranggapan yang penting daftar aja dulu deh supaya tidak ada orang yang pakai begitu ya, sehingga nanti aman dalam perdagangannya. Nah, seiringnya waktu ya, pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat merek di kelas 25 itu melakukan ekspansi dengan cara apa? Dengan cara membuka toko online di marketplace dengan menggunakan merek yang sama dengan merek barang kelas 25 tadi, pakaian, sepatu, sandal gitu ya. Nah, ternyata pada saat membuat akun ya dan sudah berjualan di ban oleh marketplace dengan alasan ada yang komplain bahwa atau ajukan keberatan terhadap akun di marketplace-nya. Kenapa keberatan? Karena merek yang digunakan pada akun ofisialnya di marketplace adalah milik orang lain, sudah didaftar dan milik oleh orang lain. Nah, ini gimana ya? Padahal kan saya yang punya gitu ya. Jadi prinsip pendaftaran merek yang perlu diingat oleh pelaku usaha apa? Yaitu satu, prinsip pendaftaran merek itu adalah first to file ya. Perlindungan merek diberikan terhadap pemohon yang mendaftarkan pertama kali. Nah, mendaftarkan merek pertama kali itu harus dipastikan merek yang dimohonkan dan jenis barang dan atau jasanya sesuai yang kita gunakan dalam perdagangan gitu ya. Jadi kalau sudah daftar di kelas 25 bukan berarti kita sudah memiliki perlindungan di seluruh kelasnya, bukan, atau di seluruh jenis jasa toko juga termasuk, bukan ya, itu keliru. Kenapa? Karena sistem pendaftaran merek itu harus menyebutkan jenis barang dan atau jasanya yang disesuaikan dengan kelas barang atau jasa. Nah, ini yang sering dilupakan oleh pelaku usaha. Jadi kalau begitu bagaimana mengantisipasinya supaya tidak diambil oleh pihak lain? Daftarkan mereknya sekaligus ya, kelasnya. Daftarkan merek sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan. Jadi misalnya merek Rangemart ya, mau digunakan di jenis barang pakaian, sepatu, baju rompi ya, kemudian alas kaki. Itu masuknya di kelas 25. Merek Rangemart ini juga saya pakai untuk nama jasa toko, baik toko offline maupun toko online, maka itu masuk di kelas 35. Nah, jadi saya daftarkannya di dua kelas sekaligus, mengajukannya di tanggal yang sama, di kelas Rangemart di kelas 25 dan Rangemart di kelas 35 untuk nama tokonya begitu ya. Karena tinggal tadi prinsip daftar merek first to file. Nah, sehingga kita mohonkan lebih dulu akan berpotensi kita mendapatkan dua perlindungan, baik itu di kelas 25 untuk barang pakaian dan di kelas 35 untuk nama toko online atau toko offline-nya begitu ya. Nah, apakah bisa ya? Misal pelaku usaha sudah dapat di kelas 25. Ini contoh ya, saya merek Rangemart sudah saya dapatkan di kelas 25 begitu. Nah, di perjalanannya bisnis saya kembangin, saya daftarkan lagi untuk di kelas 35. Apakah bisa? Untuk mengajukan permohonan merek tentu bisa. Tapi apakah merek kelas 35 kita itu dikabulkan atau tidak? Tentu harus dilakukan cek dan analisa tadi. Kenapa? Prinsip daftar merek tadi yang saya sebutkan first to file. Boleh jadi sudah ada pihak lain yang mendaftarkan lebih dulu dari kita dengan merek yang mirip dengan
Rangemark yang mau kita daftarkan di jasa yang sejenis, begitu ya. Loh kok bisa, kan saya sudah punya kelas 25? Nah itu tadi, perlindungan hanya diberikan terhadap merek dan jenis barang atau jasa yang dimohonkan saja. Karena kita hanya memohonkan kemarin itu adalah barang pakaian saja, hanya di kelas 25 saja, maka di kelas 35 tidak ada perlindungannya. Nah ketika kita mau memohonkan, kita sudah tidak lagi menjadi first to file untuk nama jasa toko Rangemark gitu. Nah, oleh karenanya untuk mengantisipasinya, daftarkan sekaligus pada saat kita mengajukan permohonan pertama kali. Jika memang di kemudian hari ya sudah kita prediksi bahwa kita akan menggunakan juga nama mereknya menjadi nama toko, begitu ya. Nah, itu dia dalam rezim Undang-Undang Merek, perlindungan hanya diberikan terhadap jenis barang dan atau jasa. Jadi satu merek bisa digunakan lebih dari satu jenis barang dan atau jasa, ya bisa juga hanya satu. Jadi tergantung si pemohon ya mau melindunginya untuk jenis barang atau jasa. Tentu ditentukan dari mana, dari apa yang mau kita perdagangkan ya. Jadi harus tahu dulu kita mau mendagangkan apa gitu ya. Merek ini mau kita lekatkan pada barang atau jasa apa untuk kita gunakan dalam perdagangannya, begitu. Ya, kalau belum tahu ya akan kesulitan ya. Bagaimana kita mau menentukannya? Gitu ya. Ada juga yang bertanya, sebaiknya saya daftar logonya seperti apa? Nah, itu pertanyaannya tidak ada jawabannya ya di kita. Kenapa? Karena yang mengetahui merek itu seperti apa yang digunakan tentu adalah si pelaku usaha atau si pemohonnya, begitu ya. Nah, idealnya ya prinsipnya itu kekayaan intelektual itu adalah melindungi aset intangible ya, aset intangible kita dari hasil olah pikir kita ya. Misalnya kita mau bangun usaha nih gitu ya, usaha pakaian ya, usaha pakaian. Nah usaha pakaian ini supaya mudah dikenali dan menjadi identitas dari barang kita, harus kita berikan nama dia ya. Nah nama ini masuknya ke merek gitu ya, nama ini masuknya ke merek. Nah nama ini mau kita gunakan dalam perdagangan barang apa saja, dan atau kita gunakan juga nama ini untuk perdagangan jasa apa saja gitu ya. Nah itu yang tahu adalah si pelaku usaha ketika mau membuat suatu bisnis. Nah itu di breakdown. Nah setelah tahu baru kita cari tahu bagaimana cara melindungi merek dagang kita, merek jasa kita, begitu. Nah ingat, daftar merek itu per merek per kelas ya, karena ada biaya PNBP-nya. Nah untuk mengetahui kelas barang atau kelas jasa harus tahu dulu jenis barang atau jenis jasanya apa saja yang akan kita lekatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dapat di kelas 25 ya, kemudian 35 kita belum daftar, kita kena ban ya, apakah kita bisa mempertahankan merek kita? Tidak bisa, karena kita tidak memiliki bukti kepemilikan merek di kelas 35 untuk jasa toko. Kita hanya bisa mempertahankan merek kita untuk jenis barang pakaian di kelas 25 sesuai uraian jenis barang di dalam sertifikat merek gitu ya. Jadi dasar kepemilikan kita itu adalah sertifikat merek. Untuk mendapatkan sertifikat merek kita harus mohonkan dia ya. Jadi data yang ada di sertifikat merek sesuai dengan data yang kita mohonkan di awal pada saat pengajuan permohonan merek, begitu. Nah oleh karenanya penting pelaku usaha memahami ya bagaimana cara perlindungan merek. Nah untuk mengetahui itu ya silahkan kontak Rangemark. Dan untuk para sarjana yang ingin mengupgrade skill kekayaan intelektualnya, yuk ikut dan gabung dengan Sekolah Kekayaan Intelektual Rangemark. Silakan hubungi di sini ya.